What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too Busuk deh ini. Busuk. Tengok. Enggak, wangi kok. Mana pernah Dedi bau. Makanya kenapa? Tetangga sebelah tuh Mi. Pas dia lewat, le katanya Mi. Oh, hamil mungkin nak. Iya, agak berisi perutnya kayak. Oh iya, itu kan wajar. Itu kan proses normal di awal kehamilan, Dedis. Penyebabnya apa tuh Mi? Penyebabnya 3 bulan pertama itu kan fase adaptasi dari ibu hamil. Jadi hormon kehamilan yang estrogen itu meningkat. Kalau estrogen itu meningkat, asam lambung jadi meningkat, sehingga efek asam lambung itu bisa merangsang pusat muntah, sehingga mudah untuk muntah gitu. Terus juga merangsang ini kan, kalau ke kepala periginya mudah pusing. Terus juga karena pengaruh hormon progesteron, antara tenggorokan sama lambung tuh kan ada pintu katupnya gitu, Dad. Jadi kayak pintu ini ya Mi? nah gitu ya, ada pintunya gitu. Jadi kalau hormon progesteron itu dia menyebabkan relaksasi atau ototnya itu agak lembek gitu, sehingga tidak menutup sempurna gitu. Jadi ketika asam lambung naik itu mudah banget untuk terjadi heartburn, GERD namanya, dia reflux ke tenggorokan gitu deh. Tuhan, apalagi di 3 bulan pertama Bunda, karena tubuh Bunda masih menyesuaikan terhadap perubahan hormonal yang terjadi gitu. Jadi aneh-aneh lah keluhan di awal hamil tuh gitu. Parfum tuh kadang bisa merangsang pusat muntahnya gitu. Kadang lucunya ya, Dad, ada ibu hamil nih bahkan sama suami sendiri pun tuh nggak bisa bikin muntah itu, sampai-sampai suaminya itu diungsikan ke Ada kamar. bahaya Namin kalau ibu hamil tuh terus-terusan muntah, mual muntah. Apa sih bahayanya untuk ibu hamil tuh? Ya. Jadi mual muntah tuh nggak sesimpel ibu tuh nanti terjadi penurunan berat badan, itu yang pertama ya, Dan. Pertama bisa jadi penurunan berat badan. Yang kedua tentu ibunya dehidrasi, kekurangan cairan, dan tidak memungkinkan untuk ibu hamil minum vitamin jadinya, karena asam folat, zat besi, dan sebagian hampir semua obat-obat vitamin untuk ibu hamil tuh malah meningkatkan lah intensitas mual muntahnya, Dad. Jadi kadang ibu hamil jadi nggak bisa makan vitaminnya gitu. Nah dampaknya apa? Kita tahu kalau pembentukan ari-ari kakak anak itu, Dad, itu mulai dari 8 minggu sampai 16 minggu. Dan untuk pembentukan plasenta yang sehat, kakak anak yang sehat, itu butuh vitamin, nutrisi, butuh protein gitu, Dad. Kalau itu tidak terjadi dalam 4 bulan pertama, nanti plasentanya ini mudah pengapuran nantinya, Dad. Lebih tua daripada umurnya. Nah ibarat tanah ya, Dad. Kalau tanah itu cepat tandus, unsur haranya kurang gersang, karena kan kakak anak tuh memang nempel ke rahim ibu, dan dia yang nyerap makanan darah dari ibu kemudian diserap terus dialirkan ke tali pusat kan, menuju ke janin. Jadi kalau kakak anak yang tempat bergantung ke ibu itu tidak bagus pembentukannya dari awal, maka nanti pertumbuhan janin pun nggak akan maksimal, Dad. Bisa aja berat badannya nanti kurang, si dedeknya, terus air ketubannya kurang. Nah sehingga ini nggak bagus untuk pertumbuhan anak, dan resiko stunting pun akan meningkat gitu, deh. Itu apakah untuk anaknya saja atau ada bahayanya untuk ibunya Mi? Bahaya untuk ibu tentu dengan nggak bisa makan, nggak bisa minum, ibunya itu akan kekurangan cairan dan elektrolit, ion-ion tubuh, dan natrium, kalium itu nggak bisa masuk kan. Akibatnya apa? Kalau kita nggak seimbang ion tubuh, elektrolit tubuh, ibunya bahkan sampai bisa penurunan kesadaran loh, Dad, dan kejang. Apalagi dengan kadar gula yang rendah, kan nggak ada input nutrisi sama sekali, terus keluarga itu bawaan hamil, terus dibiarkan berminggu-minggu, berbulan di rumah, akhirnya si ibunya bisa jatuh ke koma. Jadi ada derajat mual muntah yang berlebihan tuh, ada ringan, ada sedang, yang berat. Yang berat ini bisa sampai mengancam nyawa si ibu sendiri, Dad. Pernah sering juga kami ketemu kondisi yang memang sudah sangat berat, dan kita nggak bisa terapi lagi di rumah sakit ibu dan anak, karena kita perlu dokter penyakit dalam, perlu tim ya, Dad. Penyakit dalam, nutrisi, dokter ahli gizi. Akhirnya kita rujuk ke Jamil. Kapan muda-muda ini harus tahu kapan dirinya tuh perlu ke IGD, perlu dirawat, tahu dengan kondisi tubuhnya Mi? Ya, kalau memang nggak ada yang bisa masuk, minum, makan nggak ada yang bisa masuk, terus mudah masa lemas untuk aktivitas biasa aja udah nggak ada tenaga gitu ya, dan udah dikasih obat muntah sama dokter
respon ya, jangan ditunggu, langsung aja ke IGD. Itu ada pemeriksaan laboratorium yang bisa kita lihat, namanya bedah keton, terus cairan elektrolit tubuhnya, kemudian juga tanda-tanda dehidrasi bisa diperiksa oleh dokter, dan juga dari laboratorium bisa lihat darah itu kental karena kekurangan cairan apa enggak gitu deh. Nah kalau nanti hasilnya keluar itu sudah bisa nanti dokter memutuskan oh ini kasusnya harus dirawat, ini enggak. Berarti ada cara pencegahannya Mi, biar dia mereka muda-muda yang awal kehamilan tuh nggak muntah-muntah gitu Mi. Iya, jadi untuk mengurangi, kalau hilang sih nggak bisa deh, hilang nggak bisa, tapi untuk mengurangi jangan dibiarkan lambung tuh dalam kondisi kosong lebih dari 4 jam, karena pengosongan lambung ibu hamil itu biasanya lebih cepat. Ya, jadi tiap 4 jam ibu hamil ini harus diisi perutnya, tapi porsinya nggak boleh sampai kekenyangan, jadi porsinya itu terbagi sedikit tapi sering gitu ya, bisa lah sampai 6 kali makan sehari tapi dengan porsi yang terbagi gitu deh. Jadi kemanapun ibu hamil harus selalu mengantongi makanan di dalam tasnya kalau lama nunggu antrian misalnya deh, jadi udah ada cadangan makanan gitu, sehingga asam lambung nggak naik. Berarti Dedi tahu kenapa ibu hamil itu perutnya besar Mi? Karena dia sering makan. Itu tergantung sih, biasanya kan rahimnya tambah besar, tambah kalau memang peningkatan berat badannya drastis juga memang tambah besar juga sih ibunya gitu deh. Yang nggak kalah pentingnya tuh dukungan dari keluarga deh. Jadi banyak ibu hamil yang mual muntah berlebihan karena suaminya kurang care ya, terus perhatian dari suami kurang, sibuk gitu kerja akhir bulan sampai jam 1 malam itu bakalan bikin ibu hamil tambah muntah, bahkan sampai bisa dirawat, sampai dehidrasi deh ya. Kadang juga kalau misalnya orang tua nggak ada yang bantuin, sementara anak udah banyak atau anak masih kecil, jaraknya kurang dari 2 tahun ya, masih ada balita lah di rumah, terus hamil lagi, kondisi psikologisnya nggak siap untuk hamil, tambah dengan suami yang sibuk kerja, tambah sama orang tua jauh, atau tekanan dari mertua yang luar biasa gitu kan. Nah itu akan makin memicu mau muntah ibu hamil. Kadang obat pun nggak respon deh ya. Jadi kalau misalnya mual muntah berlebihan, kita kasih advice, ibu hamil itu harus selalu happy. Kalau nggak happy, hormon kebahagiaannya kurang, mau muntahnya menjadi deh. Terus yang kedua, kita kasih obat untuk mengurangi gejala. Tapi yakinlah kalau penyebabnya itu tekanan psikologis di keluarga, seberapa macam pun obat yang diminum nggak akan respon deh. Jadi perlu banget dukungan suami. Jadi tetap plusnya tuh dukungan dari suami dan dukungan keluarga ya Mi ya. Yes, gitu. Jadikan pengalaman kehamilan bunda adalah pengalaman yang membahagiakan. Jangan dibawa stres. Gitu deh. Jadi bukan karena Dedi bau ya Mi ya? Enggak, tapi kayak Dedi memang harus mandi. Udah jam berapa ini? Oh iya. Kita mandi dulu ya Mi.